Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Mezbah Penyembahan Keluarga GKI, dan dalam Mezbah Penyembahan Keluarga GKI kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-32. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mendasari dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga saat ini kami datang untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan tentang kebenaran firman-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam pembacaan firman ini. Hamba-Mu yang Engkau layakan. Engkau memberkati sehingga firman ini boleh disampaikan dengan penuh sukacita. Di dalam Kristus Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, Imamat 25 ayatnya yang ke-32 dengan perikop penebusan rumah. Ayat ke-32, mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan mau melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suasana bulan Bina Keluarga adalah saat di mana kita meneguhkan kembali panggilan Allah bagi keluarga Kristen untuk menjadi tempat kasih, pengharapan, dan pertumbuhan iman. Keluarga adalah anugerah Allah yang berharga, tempat di mana kita belajar mengasihi, saling menopang, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam firman yang akan kita renungkan saat ini, kita diingatkan bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Begitu juga dengan keluarga kita, bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Imamat adalah salah satu dari 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa bagi umat Israel yang melakukan perjalanan dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Dan pembacaan kita dari ayatnya yang ke-32 ini berbicara tentang ketetapan Allah mengenai rumah milik orang Lewi. Kita tahu bahwa orang Lewi ini adalah salah satu suku dari 12 suku Israel yang tidak mendapatkan tanah pusaka seperti suku-suku lainnya. Tetapi Tuhan memberikan prioritas kepada mereka, suku Lewi, untuk melayani Tuhan di kemah suci. Namun Tuhan tetap akan memperhatikan kebutuhan mereka dengan memberikan mereka hak istimewa. Jika rumah atau tanah mereka dijual, tetap harus ada jalan untuk ditebus kembali. Hal ini menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap keberlangsungan hidup rohani orang Israel melalui suku Lewi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka hidup dari pelayanan yang dilakukan di bait Allah. Penghasilan dan penghidupan mereka hanyalah dari buah pelayanan mereka sendiri, sehingga patutlah rumah dan tanah mereka dibebaskan karena pelayanan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kehidupan orang Israel melalui suku Lewi saat itu kita hubungkan dengan kehidupan kita di saat ini, maka 3 hal yang mengingatkan kita orang-orang percaya di saat ini bahwa yang pertama, Allah selalu menyediakan bagian bagi umatnya. Artinya sama seperti suku Lewi tidak ditinggalkan, begitu juga kita
orang-orang percaya di saat ini, di dalam melayani Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, pelayanan kepada Tuhan itu sangat berharga. Artinya Tuhan ingin para pelayannya tetap terjaga, bukan tersisihkan. Saat kita mendukung pekerjaan Tuhan di gereja dalam misi pelayanan, itu artinya kita sedang menggenapi prinsip-prinsip ini. Yang ketiga adalah harta dunia bukanlah yang utama. Artinya Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Rumah, tanah, pekerjaan, harta, semuanya adalah titipan sementara bagi kita. Yang ketika Tuhan menginginkan untuk mengambilnya daripada kita, maka Tuhan akan mengambil daripada kita. Saya berikan contoh dalam kehidupan kita bergereja saat ini. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan jemaat-jemaat, semua jemaat-jemaat yang berada dalam gereja mendukung penuh kebutuhan rohani maupun jasmani para pelayan Tuhan saat ini, sama seperti Israel mendukung suku Lewi. Yang terakhir, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dari perenungan ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu menjaga umat yang melayaninya. Harta dunia bisa hilang, tetapi bagian yang Tuhan akan tetap ada. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam iman, mendukung pekerjaan Tuhan, dan percaya bahwa Allah senantiasa memelihara langkah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah boleh mendengar akan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Firman ini memberikan pertumbuhan iman bagi kami, sehingga kami dapat melakukan pelayanan-pelayanan kami di dalam rumah-Mu, tetapi juga terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian mesbah penyembahan keluarga GKI kita di saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.